Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Suprayitno, NIM E07219020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf modern. Tasawuf sendiri menurut bahasa memiliki berbagai macam kata dari kata sof atau barisan sholat, halus sufa atau orang yang tinggal di serambi masjid, sofa atau suci, suf atau bulu domba, sofia atau kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah memiliki banyak pengertian. Dikarenakan tasawuf ini mengenai ilmu spiritual yang mana setiap sufi berbeda-beda keadaannya. Karakteristik tasawuf modern. Tasawuf modern ini merupakan imbas dari perkembangan pemikiran modern yang mengembangkan dimensi logika rasional sehingga berdampak serius terhadap karakteristik dari tasawuf modern ini. Yang tentunya mau tidak mau tasawuf modern ini harus menyesuaikan dengan perkembangan masa dan waktu, serta harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi suatu tempat di mana tasawuf modern ini timbul dan berkembang, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pengamalan tasawuf ini dengan kondisi sosial kemasyarakatan di tempat itu. Karena dalam tasawuf modern ini, yang merupakan pembeda dari tasawuf klasik adalah kemauan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat yang sedang mengalami suatu krisis, baik itu krisis moral maupun krisis ekonomi. Jadi, dalam tasawuf modern ini tidak ada kehendak untuk mengasingkan dan bersikap eksklusif dari masyarakat. Berbeda jauh dengan tasawuf klasik yang seringkali pengamalannya itu dengan cara menjauhkan diri dari kontak sosial dengan masyarakat. Padahal kita diciptakan sebagai makhluk sosial atau dalam bahasa Aristotelesnya zoon politiken, yang tentunya memerlukan makhluk lain dalam setiap interaksi kita. Jadi sebenarnya tasawuf modern ini lebih mengutamakan ihsan yang bersifat konkret, yang menyentuh langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan dengan sesuatu yang bersifat abstrak. Karena ibadah itu adalah hal yang wajib bagi setiap hamba, tetapi hanya menyangkut hubungan seseorang dengan sang kholik yang tentunya tidak berdampak apa-apa bagi orang lain. Sebab itu hanyalah untuk kebahagiaan akhirat saja. Sedangkan dalam tasawuf modern harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga akan tercapailah apa yang dinamakan dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tokoh-tokoh tasawuf modern. Sebelum membahas ke tokoh-tokoh tasawuf modern, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yakni di era modern pada abad ke-19, 20 hingga 21 ini terdapat banyak muslim yang berusaha membangkitkan ajaran-ajaran dan praktek Islam autentik. Sementara itu, banyak guru sufi yang berusaha untuk membangkitkan Islam dengan memusatkan pada penyebab kekacauan, seperti sikap melupakan Allah. Pejuang yang bernama Abdul Qadir Al-Jazair yang meninggal tahun 1883 Masehi, beliau mengasingkan dirinya di Suriah untuk menghidupkan barisan Ibn Arabi. Berjalan kebangkitannya tasawuf di dunia Islam, yaitu ajaran sufi yang menyebar di barat. Tasawuf spiritual batiniah dikenal oleh Inayat Khan. Beliau adalah guru musisi India. Lalu dilanjutkan putranya bernama Pir Vilayat Inayat Khan. Tasawuf di Prancis diterima di kalangan kaum intelektual lewat tulisan seorang matematikawan, lalu beralih metafisikawan, yaitu Rene Guénéon alias Syekh Abdul Wahid yang meninggal pada tahun 1951 Masehi. Beliau memiliki karya buku yang terkenal, salah satunya yakni The Crisis of the World. Tokoh-tokohnya yakni yang pertama Syekh Fadlullah, kedua Muhammad Husain Kabani, tiga Faisal Abdul Rauf. Itulah nama-nama sebagian dari tokoh-tokoh tasawuf modern.
Dalam kitab ini tidak dijelaskan secara detail biografi dan kehidupan mereka, hanya berupa nama. Juga ada di Nusantara, yakni terdapat Hamzah Bansuri yang menulis kitab Syarah Al-Asyikin, yang artinya minuman orang berahi, dan Asrar Al-Arifin, yakni artinya rahasia ahli makrifat. Kemudian Syamsuddin Sumatrani, beliau ini merupakan mufti saat itu pada zaman Sultan Iskandar Muda. Kemudian Nuruddin Araniri yang berasal dari Gujarat, merupakan ulama besar di Aceh pada masa Sultan Iskandar Sani. Syamsuddin Sumatrani dan Nuruddin Araniri ini merupakan guru dan murid yang hidup sejaman. Kemudian muncullah setelah zaman mereka, yakni Abdurrauf Asingkili. Beliau merupakan pemimpin Tarekat Satoriyah, dan juga karyanya yang ditulis pada abad 17. Kemudian yang terakhir yakni Profesor Hamka, yang akrab disapa dengan Bi Hamka, lahir di Batang di tepi Danau Minjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 Masehi. Kemudian meninggal pada tahun 1981 dalam usia 78 tahun. Kesimpulan, yakni tasawuf modern ini sangat berbeda dengan tasawuf di zaman dahulu, di mana zaman dulu zuhud diartikan sebagai tidak butuh dunia sehingga tidak bekerja dan makan dari hasil mencari di hutan. Sedangkan di zaman modern ini diartikan sebagai tidak cinta dunia, maksudnya dunia perlu namun tidak sampai dimasukkan ke dalam hati, hanya sebagai kebutuhan sehari-hari, sepertinya diberikan kepada orang lain. Karakteristik yang menonjol yakni ajarannya yang tidak semena-mena menghindari dunia sepenuhnya dan fokus kepada akhirat. Tasawuf sebenarnya bisa menyesuaikan kepada zamannya. Contohnya zaman sekarang yakni serba online dan cepat, maka sufi zaman modern harus mengikuti perkembangan zaman modern. Untuk saran yakni bertasawuflah, karena itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan riyadhah seperti zuhud, warok, tawakal, sabar, qanaah, dan sebagainya.